Yuk, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya di channel K Kuadrat. Nah, seperti biasa ya, saya di sini akan berbagi dan sharing-sharing lagi mengenai masalah pertanian Nagano ya, khususnya di daerah Minamimaki. Saya di sini ya udah hampir 3 tahun lebih, jadi saya akan sedikit bercerita ya mengenai masalah pertanian di sini. Mungkin di video kali ini juga akan jadi kontroversial ya, karena di sini saya akan ngomong belak-belakan mengenai masalah di pertanian ini ya. Enggak seperti yang orang lain bicarakan mengenai masalah gajinya gede, kerjaannya enak dan lain-lain. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk kerja di pertanian Nagano ini, khusus di daerah Minamimaki ya, bisa kalian simak video ini sampai habis ya, agar kalian enggak pas datang ke sini enggak nyesal. Yang pertama, masalah yang pertama ini mencakup di musim dingin ya. Mungkin dari kalian ya ada pernah dengar di musim dingin walaupun enggak kerja kita tetap digaji ya. Ya, ada yang digaji, ada yang enggak. Jadi kalian harus tahu dulu, itu tergantung KUMI-nya ya, peraturan KUMI. Dan untuk masalah TG ya, di KUMI saya ini kebanyakan dipulangin dulu dan enggak dikasih uang ya. Jadi udah habis di sini bulan 11-an, 11 juga awal-awal ya. Di pertengahan bulan 11 itu pada pulang ke Indonesia, nanti lanjut lagi ke sini di bulan 4, bahkan lebih cepat ya di bulan 3-an lah. Bulan 3 akhir, kebanyakan di bulan 4 masuknya. Nah, jadi di bulan 11 itu pulang dulu ke Indonesia dan enggak digaji ya. Ada mungkin dari kalian yang dengar ada sebagian yang digaji, itu pasti KUMI-nya beda ya. Dan yang saya sering share di video ini mencakup lingkungan di Minamimaki ya. Kalau di lingkungan di Minamimaki, silahkan tonton video-video saya dan real ya kerjaannya saya kasih tahu ya, video-video terus masalah kerjaan dan lain-lain. Jadi di musim dingin ini kita enggak digaji dan kita dipulangkan dulu ke Indonesia. Tapi masalah tiket itu gratis ya, jangan khawatir. Nah, saya kan di musim dingin suka pindah kerjaan. Karena di sini itu gak digaji, jadi saya cari kerjaan lagi supaya bisa ada pemasukan ya ke dompet saya. Nah, sebenarnya di KUMI saya ini setelah selesai kontrak ya, ibaratnya di bulan 11 itu kita bebas ya mau kerja lagi di Jepang ke beda bidang, itu juga boleh ya, asal ada syarat-syaratnya. Dan nanti balik lagi ke sininya di bulan 4-an. Itu ada yang pulang juga boleh, itu diutamakan pulang dulu. Khususnya untuk yang udah berkeluarga ya, itu sangat menguntungkan. Jadi tiap tahun bisa pulang dulu kemudian balik lagi ke sini. Nah, karena kita pulang dulu ke Indonesia, otomatis ya, jangan sampai lupa, otomatis di sana di Indonesia kita ngurus-ngurus lagi dokumen. Itu yang bikin ribet ya, mulai dari nol. Oke, mulai dari nol lagi. Tapi udah pasti ya, udah pasti bakal balik lagi ke sini, cuma ngurus-ngurus dokumen lagi. Itu yang sangat disayangkan ya, jadi bikin ribet. Mungkin ini bisa diakali ya dengan cara KTP di sini di Jepang ini diperpanjang dulu ya, minimal bulan sampai bulan 5-an, bulan 6 ya. Nanti pas pulang jadi otomatis KTP-nya enggak dibolongin dulu ya. Jadi udah ada di sini, udah punya alamat di sini ya. Nah, jadi pas di imigrasi, pas pulang ke Indonesia enggak dibolongin KTP-nya. Jadi pas balik lagi langsung terbang aja. Pengennya sih
seperti itu ya sistemnya. Jadi kita enggak ngurus-ngurus lagi dokumen. Kalau kita ngurus-ngurus dokumen lagi itu kan sayang banget ya. Jadi kita buang-buang waktu lagi, buang-buang uang. Mungkin di Indonesia kan bikin ini pakai uang ya. Yang masalah yang kedua, ini masalah gaji. Mungkin dari kalian, ya, dari gaji di pertanian itu gajinya gede-gede. Ya, benar banget, benar. 1000% benar. Ya, bahkan ada yang nyampe 35 mang ya, bersihnya. Tapi perlu diingat juga di sini itu di pertanian itu kan kita ibaratnya ke perorangan ya. Jadi kita ditempatkan di bos yang seperti apa ya. Jadi jangan disamaratakan. Di pertanian Nagano gajinya gede-gede. Yes, ada yang gede, ada yang kecil juga ya. Nah, di video-video saya dulu juga sering dikasih tahu ya. Jadi saya sering dipatoknya itu di sini tuh bertahap ya. Jadi kecil, sedang, gede kayak gitu. Gedenya sekitaran segini gitu. Saya sudah dijelaskan. Jadi enggak bisa dipatok seperti nyampe 30 mang. Enggak bisa ya. Pasti ya di sekitaran di rentan berapa gitu. Yang ketiga, lanjut dari masalah gaji, kita lanjut ke masalah jam kerja. Nah, perlu kalian ketahui lagi ya, bagi yang belum, di sini itu jam kerjanya ada yang dari jam 2, jam 3 ya, ada jam 4, jam 5 itu pas panen itu, pas sibuk-sibuknya itu ya. Walaupun kita kerja jam 2 ya sampai jam 5 sore misalkan. Nah, tapi istirahatnya jangan lupa ya, walaupun kerja dari jam 2 pagi ya sampai jam 5 sore, istirahatnya perlu kalian ketahui ya. Jadi di sini tuh istirahatnya enggak nentu ya. Jadi ditentukannya sama bos masing-masing. Ada yang istirahatnya misalkan masuk jam 3 pagi ya. Terus kemudian kerja jam 8 pagi ataupun jam 7 ya, ibaratnya jam 7 udah istirahatnya juga lama ya, bisa nyampe 1 jam. Ada yang seperti itu, pulang dulu ke rumah, kemudian dari jam 8 kerja lagi kayak gitu. Kemudian jam 10-nya QK ya, intinya banyak potongan istirahatnya ya, walaupun kerjanya dari jam 2 jam 3 pagi. Nah, itu yang wajib kalian ketahui lagi. Nah, ini masalah yang keempat ya. Di sini di daerah Nagano ya, khususnya di daerah Minamimaki, kalian udah tahu kan, di sini juga ini bukan perusahaan. Jadi kita ini kerjanya di perorangan ya, di bos masing-masing, di okasangnya masing-masing ya, kayak gitu. Rata-rata satu okasang, satu bos itu ada yang 2, minimalnya 2 orang. 2 orang kebanyakan ya, ada yang 6, ada itu yang paling banyak ya ladangnya. Ada yang 6, ada yang 5. Tapi kebanyakan 2 orang, 3 orang sampai 4 ya. Itu kebanyakan ya. 2 kadang 3 ya. Kalau 4 itu udah ladangnya udah gede ya, udah kesebut gede. Apalagi di atas 4 orang ya, kan susahnya itu pasti gede banget, ladangnya luas ya. Nah, karena itu masalah apato juga beda-beda ya. Jadi tergantung bosnya ada yang apatonya sedang-sedang aja, biasa-biasa aja. Ada yang kayak gimana gitu, nggak layak banget gitu. Semisal WC-nya kayak gini, udah gak keurus, ada aja yang seperti itu ya. Teman saya dulu pernah ngerasain, saya juga pernah lihat masuk ke WC-nya, ya Allah ya Robi, kayak gitu, seriusan enggak layak banget ya. Jadi harap dimengerti dan harap dimaklum ya.
jika kalian ditempatkan di tempat yang seperti itu, ya sabar aja ya, sabar. Jadi di sini nggak bisa disamaratakan tempat Apatonya bagus banget ya, standar gitu, enggak ya. Jadi ya standar perdesaan lah gitu. Ada yang kamarnya dari kontainer gitu, box kontainer gitu, dibuat kamar kayak gitu. Nah, terus WC-nya di luar, dapurnya misah, ya macam-macam lah intinya. Nah, di samping itu juga untuk masalah yang kelima. Nah, mungkin dari kalian ya, wah kerja di pertanian enak, apa-apa kalau masalah beras suka dikasih. Tunggu dulu ya. Untuk masalah beras itu emang ada yang dikasih, ada yang enggak. Tapi kebanyakan enggak ya. Kebanyakannya enggak dikasih ya. Jadi ya jangan terlalu berharap untuk dikasih beras tiap bulan, tiap kerja di sini intinya gitu. Dari kelima masalah itu yang saya pikir itu dominannya ya, masalah-masalah yang ada di sini ya. Jadi pada saat kalian kerja di sini jangan sampai kaget lagi, karena udah saya kasih tahu dan udah saya gambarkan dalam bentuk videonya masalah kerja pun. Dan satu lagi ya, untuk masalah pekerjaan di sini itu saya kasih tahu ya, di sini itu sebenarnya ngandelin fisik ya, ngandelin fisik itu nomor 1 ya. Kalau badan kalian nggak kuat, udah di sini udah pasti nggak betah ya. Seriusan, di sini intinya nomor 1 ngandelin fisik kalian harus kuat ya. Tiap harinya di sini itu sering ngangkatnya juga enggak 1-2 kali doang ya, jadi sering tiap hari itu 1 traktor penuh ditaikin, diturunin kayak gitu terus aja. Next video saya buatkan videonya biar real buat kalian. Nah, mungkin cukup sekian dulu videonya, semoga bisa bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa di next video. Bye.